Selamat datang di video ini. Berkembang pesatnya mobil listrik dan penurunan permintaan minyak di Tiongkok. Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara pengimpor minyak terbesar di dunia, khususnya untuk bahan bakar kendaraan bermesin pembakaran internal seperti bensin dan diesel. Namun, para analis terkejut melihat konsumsi minyak dan bensin di Tiongkok turun jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Salah satu alasan utama adalah meningkatnya adopsi kendaraan listrik di negara tersebut. Spiegel dari Jerman melaporkan bahwa pesatnya perkembangan mobil listrik ini menyebabkan konsumsi bahan bakar di Tiongkok merosot drastis. Orang-orang Jerman memperhatikan tren ini dengan seksama. Bahkan menyatakan bahwa mereka berharap bisa mengikuti jejak Tiongkok. Jerman juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Norwegia yang menjadi pionir dalam penggunaan kendaraan listrik. Namun, berbeda dengan Norwegia yang bukan produsen mobil besar, Tiongkok telah berhasil mencuri pangsa pasar global, termasuk dari perusahaan otomotif Jerman yang mendominasi selama beberapa dekade. Penurunan permintaan minyak yang signifikan. Data industri menunjukkan bahwa permintaan minyak di Tiongkok terus melemah dengan cepat. Bahkan, seorang eksekutif di perusahaan minyak terbesar Tiongkok memperkirakan bahwa konsumsi minyak akan turun sebesar 5% dalam beberapa tahun ke depan, dan kemudian turun lagi sebesar 10%. Penurunan ini dipicu oleh peralihan besar-besaran dari kendaraan bermesin pembakaran internal ke kendaraan listrik. Pada 2024, konsumsi produk olahan minyak di Tiongkok diperkirakan turun menjadi 394 juta ton, dibandingkan dengan 400 juta ton pada tahun sebelumnya. Walaupun penurunannya kecil, trennya menunjukkan percepatan yang signifikan dalam elektrifikasi. Dalam beberapa bulan terakhir, penjualan kendaraan listrik mencapai 56% dari total kendaraan yang terjual. Angka ini diproyeksikan akan mencapai 70 hingga 80% dalam beberapa tahun ke depan. Proyeksi masa depan konsumsi bahan bakar fosil. Menurut Institut Penelitian Perusahaan Minyak Nasional Tiongkok, CNPC, konsumsi bahan bakar fosil di negara tersebut telah mencapai puncaknya. Mereka memprediksi bahwa konsumsi bensin akan turun sebesar 35 hingga 50% pada tahun 2035, setara dengan penurunan sebesar 80 hingga 100 juta ton. Permintaan solar juga diperkirakan akan mengalami penurunan tajam. Saat ini, konsumsi solar berada di angka 120 juta ton, namun penurunan hingga 50% dapat terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Dampak pada lingkungan dan kehidupan di kota-kota besar. Penurunan konsumsi bahan bakar fosil di Tiongkok memberikan dampak positif pada kualitas udara di kota-kota besar. Jika Anda pernah mengunjungi Tiongkok 10 hingga 15 tahun lalu, udara di kota-kota seperti Beijing dan Shanghai penuh dengan polusi. Namun, kondisi ini telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Kini, kota-kota besar di Tiongkok jauh lebih bersih dan nyaman untuk ditinggali, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Selain itu, Tiongkok juga secara agresif memasang pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang setara dengan 5 pembangkit listrik tenaga nuklir setiap minggunya. Ini menunjukkan pergeseran dari ketergantungan pada minyak impor ke energi terbarukan untuk mendukung armada kendaraan listriknya. Peralihan cepat Tiongkok ke kendaraan listrik tidak hanya mengubah lanskap energi global, tetapi juga membawa manfaat besar bagi lingkungan dan ekonomi negara tersebut. Jika Anda berinvestasi di sektor minyak, mungkin ini saat yang tepat untuk mempertimbangkan kembali strategi Anda, karena hari-hari baik bagi industri minyak tampaknya akan segera berakhir. Penurunan konsumsi produk bahan bakar fosil di Tiongkok. Tiongkok diperkirakan akan mengalami penurunan konsumsi produk penyulingan bahan bakar fosil hingga 40%, menjadi sekitar 240 hingga 290 juta ton. Penurunan ini mencakup gas dan minyak mentah, yang menunjukkan tren penurunan signifikan dalam penggunaan minyak bumi. Meskipun minyak bumi masih diperlukan untuk beberapa hal, seperti produksi plastik dan kebutuhan industri tertentu, jumlah yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibandingkan klaim perusahaan bahan bakar fosil. Konsumsi bahan bakar penerbangan. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar penerbangan di Tiongkok diperkirakan akan meningkat hingga 70%, mencapai hampir 61 juta ton. Namun,
Laporan ini tidak mempertimbangkan kemajuan teknologi di sektor penerbangan, seperti penggunaan pesawat listrik. Perusahaan baterai terbesar di dunia, CATL, telah mengembangkan baterai terkondensasi dengan kepadatan energi hingga 500 Wh per kilogram. Elon Musk pernah menyebut bahwa baterai dengan kepadatan 400 Wh per kilogram sudah cukup untuk membuat pesawat jumbo, seperti Boeing 747, mampu terbang menggunakan tenaga listrik. Pesawat listrik tidak hanya lebih murah untuk dioperasikan dibandingkan dengan bahan bakar penerbangan tradisional, tetapi juga memungkinkan penggantian baterai secara cepat, sehingga perjalanan udara dapat dilakukan dengan lebih efisien dan hemat biaya. Dampak pada perlindungan iklim. Penurunan permintaan minyak di Tiongkok memiliki dampak besar pada perlindungan iklim global. Sebagai penghasil emisi CO2 terbesar di dunia, Tiongkok telah berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca selama bertahun-tahun. Langkah ini bukan hanya untuk melindungi bumi, tetapi juga untuk menyelamatkan nyawa. Polusi udara yang disebabkan oleh bahan bakar fosil telah lama menjadi penyebab utama kematian dini di kota-kota besar Tiongkok. Dengan mengurangi emisi beracun, pemerintah dapat menghemat biaya perawatan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perubahan energi di Tiongkok. Tiongkok semakin bergantung pada pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Persetujuan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara turun sebesar 83% dalam 12 bulan terakhir, setelah sebelumnya turun 86% dalam 6 bulan sebelumnya. Selain itu, Tiongkok kini menjadi pemimpin global dalam kendaraan listrik. Negara ini telah melampaui Jepang, Jerman, dan bahkan California sebagai pengekspor mobil terbesar di dunia. Meskipun saat ini sebagian besar listrik Tiongkok masih dihasilkan dari batu bara, transisi menuju energi terbarukan terjadi dengan sangat cepat. Pada Juli tahun ini, untuk pertama kalinya, lebih banyak kendaraan listrik murni dan plug-in hybrid yang terdaftar di Tiongkok dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Kendaraan listrik kini menyumbang lebih dari 50% dari total penjualan mobil baru di negara tersebut. Prediksi masa depan. Diperkirakan bahwa pada tahun 2026, penetrasi kendaraan listrik di Tiongkok akan mencapai 70 hingga 80%. Hal ini akan mengurangi kebutuhan Tiongkok untuk mengimpor minyak mentah guna produksi bensin. Saat ini, terdapat sekitar 30 juta mobil listrik di jalanan Tiongkok, atau sekitar 10% dari seluruh kendaraan terdaftar. Perubahan ini memiliki dampak besar pada pola konsumsi bahan bakar. Analis energi Lori Mila dari Center for Research on Energy and Clean Air di Helsinki menyebutkan bahwa jika seluruh perjalanan jarak jauh dilakukan menggunakan kendaraan listrik, permintaan bensin di Tiongkok akan naik 14% tahun ini. Namun, total permintaan minyak diperkirakan hanya meningkat sekitar 3%, lebih dipengaruhi oleh perubahan jenis kendaraan yang digunakan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dengan transisi cepat menuju elektrifikasi, Tiongkok tidak hanya mengubah pasar kendaraan global tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi baru dapat memberikan solusi berkelanjutan untuk tantangan energi dan iklim. Penurunan permintaan minyak di Tiongkok, fakta dan prediksi. Permintaan bahan bakar di Tiongkok terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2024. Data menunjukkan bahwa dari Januari hingga Oktober 2024, konsumsi bahan bakar sudah turun signifikan, dan jumlahnya diperkirakan akan lebih rendah lagi pada November dan Desember. Hal ini seiring dengan meningkatnya persentase kendaraan listrik, EV, yang terjual pada akhir tahun tersebut. Analis Sirin Hayi dari Badan Energi Internasional menyatakan pada awal Desember bahwa permintaan bahan bakar di Tiongkok akan turun secara keseluruhan tahun ini. Laporan Reuters menunjukkan bahwa permintaan bahan bakar mulai stagnan sejak awal tahun 2023, menandai perubahan besar dalam pola konsumsi energi di negara tersebut. Berakhirnya peran Tiongkok sebagai pendorong minyak dunia. Selama puluhan tahun, Tiongkok menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi minyak dunia. Namun, transisi cepat ke mobilitas listrik telah mengubah situasi ini.
Para ahli memperkirakan bahwa pertumbuhan konsumsi minyak global akan terhenti dalam beberapa tahun mendatang, sebagian besar karena perubahan yang terjadi di Tiongkok. Transisi ini memaksa Tiongkok untuk mengimpor lebih sedikit minyak mentah untuk produksi bensin. Analis yang dihubungi oleh Reuters memprediksi bahwa impor minyak mentah Tiongkok akan mencapai puncaknya pada tahun 2024, sebelum akhirnya mulai menurun. Sektor yang masih mendukung permintaan minyak. Meskipun permintaan minyak secara keseluruhan diprediksi terus menurun, beberapa sektor masih menjadi konsumen utama, seperti transportasi udara dan industri petrokimia. Permintaan bahan baku seperti nafta, yang berasal dari minyak bumi, dan gas minyak cair, LPG, diperkirakan akan meningkat hingga tahun 2030. Namun, para ahli tetap yakin bahwa total permintaan minyak Tiongkok akan terus turun. Salah satu eksekutif senior di perusahaan minyak terbesar di Tiongkok memprediksi konsumsi minyak akan menurun 5% setiap tahun dalam beberapa tahun ke depan, dan penurunan ini dapat mencapai 10% setelah itu. Peran kendaraan listrik dalam perubahan ini. Transisi cepat ke kendaraan listrik menjadi faktor utama di balik penurunan konsumsi minyak di Tiongkok. Negara ini mengalami pergeseran besar dalam pola konsumsi kendaraan, dengan penjualan kendaraan listrik dan hybrid plug-in yang terus meningkat. Tren ini membuat permintaan bensin menurun, dan analis memperkirakan dampak ini akan semakin besar dalam beberapa tahun mendatang. Geopolitik dan masa depan energi dunia. Perubahan pola konsumsi minyak di Tiongkok tidak hanya berdampak pada pasar domestik tetapi juga pada geopolitik global. Dengan permintaan minyak mentah yang berkurang, peta energi dunia akan berubah, dan dampaknya akan menarik untuk diamati dalam beberapa tahun ke depan. Permintaan minyak di Tiongkok diperkirakan telah mencapai puncaknya. Para ahli memprediksi bahwa konsumsi minyak di ekonomi terbesar dunia ini akan turun hingga 80% pada tahun 2035, jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Transisi menuju energi terbarukan dan kendaraan listrik di Tiongkok tidak hanya mengubah pasar energi global, tetapi juga memberikan sinyal kuat tentang masa depan yang lebih berkelanjutan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.